Wah, atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 itu adalah fiktif, nama fiktif. Saudari Dani, saudara Andi, saudara Andika, saudara Peggy alias Peron. Peggy yang dimaksud Polda Jabar adalah itu, bukan Peggy-Peggy yang lain. Mohon maaf ya, itu kemarin ada di medsos, ada Peggy mana tuh? Cianjur, Peggy, nanti takutnya nanti ada Peggy mana lagi tuh. Begitu, kasihan kan mereka orang-orang yang yang ada nama-namanya Peggy. Begitu ya. Dan yang kemudian saya ya istilahnya menghimbau kepada masyarakat ya khususnya ya ini melihat ini, mari kita secara bersama-sama melihat hukum ini secara komprehensif. Jangan istilahnya, oh ya ini Pak Polisi nanti ada kejuruan, tidak ada. Kita semuanya era transparan sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Kadifkum, Kapolda kami juga semuanya transparan. Baik dari media massa maupun masyarakat semuanya bisa melihat kita. Inilah bukti keprofesionalismenya penyidik-penyidik kami terutama di Treskrim Polda Jabar yang sudah siang malam melakukan penyelidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana pernyataan dari aparat kepolisian yang ada di Polda Jawa Barat. Awalnya mereka mengatakan bahwa kedua DPO itu sudah menjadi fiktif. Tetapi dalam sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan pada tanggal 2 Juli 2024 kemarin, tampaknya itu semua hanyalah omong kosong. Inilah yang menjadi lawakan viral, lawakan ngakak untuk menghibur para netizen semuanya. Kualitas kinerja yang dipertontonkan oleh aparat kepolisian di Cirebon kepada rakyat Indonesia. Katanya sih sudah profesional. Penyidiknya sudah bekerja secara maksimal. Kalau memang iya sudah bekerja secara maksimal, logika akal sehat kita pasti akan bertanya, masa sih iya untuk menangkap seorang kuli bangunan, yakni Peggy Setiawan ini butuh waktu 8 tahun lamanya. Padahal Peggy Setiawan ini dia tidak pernah melarikan diri kemana-mana. Dia tidak pernah ngumpet. Dia tetap bekerja siang hari malam sebagai seorang kuli bangunan bersama ayah tercintanya. Itu semua dia lakukan demi menafkahi keluarganya. Tapi inilah bentuk kezaliman hukum yang bisa kita saksikan bersama-sama. Ketika realita mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Tajam kepada kita-kita yang rakyat kecil, tumpul kepada mereka-mereka yang adalah anak pejabat, mereka-mereka yang punya kekuasaan, mereka-mereka yang punya harta yang berlimpah. Sungguh luar biasa tetapi sangat memalukan. Dunia luar pasti akan menertawakan aparat kepolisian di Cirebon ini. Dan perlu kita sadari bahwa apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Cirebon yang katanya sudah bekerja secara profesional ini telah mencoreng citra atau marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video kepada pemirsa sekalian bahwa benar orang-orang yang profesional ini tampaknya untuk menangkap seorang kuli bangunan
butuh waktu 8 tahun lamanya. Seorang kuli bangunan saja butuh waktu 8 tahun. Apalagi kalau seorang anak pejabat, pasti dibebaskan seumur hidup. Mari kita simak bersama-sama. Ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas. 4 kertas kosong, yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik mayat. Yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu, tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa seperti ini? Ya kan? Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu, manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pada hari ini pihak kepolisian daerah Jawa Barat memberikan jawaban. Tapi menurut saya inilah momen yang paling lucu dan aneh dalam persidangan ya. Kalau rekan-rekan ingat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon tahun 2017 itu ada 3 DPO ya. Nah, kemudian di tahun 2024 1 DPO saja yang mereka disebut nyata, bahkan ditangkap, yaitu klien kami. Yang 2 DPO-nya dihapus dengan alasan fiktif. Nah, hari ini kami digusur untuk memanggil lagi yang 2 DPO, kan aneh, ya. Jadi kami diminta untuk mempercayai bahwa yang 2 DPO itu ternyata masih hidup, ya. Itu makanya saya bilang ini yang teraneh dan terlucu, ya. Itu dari saya. Dianggap fiktif ya? Ya, yang tadinya dianggap fiktif kan, terus kita hidupkan lagi. Mereka menganggap fiktif, terus mereka hidupkan lagi. Kita dibawa oleh mereka untuk mempercayai kan itu. Nah, jadi ini pikir saya ini ada jin korin dari mana lah. Ya, jadi Nih, serahkan terang. saya jelaskan. Jadi yang dimaksud sekarang 2 DPO yang sudah gugur, ya dimatikan oleh penyidik Polda Jawa Barat pada saat konversi pers, dihidupkan lagi itu karena dasar penangkapan Peggy Setiawan itu berdasarkan putusan pengadilan. Ya. Kemudian waktu yang banyak itu digunakan oleh penyidik membaca putusan pengadilan. Ya, betul. Nah, dalam dakwaannya mereka bersebelas, termasuk 3 DPO, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron, diulas lagi peran-perannya Dan dihidupkan. Nah, kalau penyidik saja menangkap Peggy Setiawan berdasarkan putusan pengadilan dan ada DPO-nya, maka yang dimaksud Pak Mukhtar, kami harus mempercayai, hakim harus mempercayai bahwa awal mula kejadian itu ya bersebelas itu, berarti tidak ada pilihan lain. Kalau nggak ditangkap itu 2 DPO-nya lagi, ya sudah berarti pembohong itu penyidik. Mantap. Itu Mantap. ya. Nah, Mantap. kemudian dari sisi materi, tadi dijelaskan yang dimaksud oleh Abang ini ya, itu banyak pokok perkara yang dibahas. Ya. Padahal dalam pembuktian ya, dalam sidang pra peradilan ini cukup alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Dan tegas tadi dibacakan oleh salah satu dari tim penasihat hukum Ibu Emi, penyidik hari ini tidak mampu membuktikan alat bukti yang digunakan untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka. Clear itu tadi. Clear. Ada satu lagi. Pada saat tadi kan disampaikan oleh termohon bahwa mereka sudah memberitahukan ketika mau menangkap Peggy, mereka sudah beritahukan kepada keluarga, dan itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Peggy sudah ditangkap dulu, setelah ditangkap jadikan tersangka baru mereka cari saksi-saksi dan cari alat bukti. Jadi yang disampaikan tadi bahwa kalau tadi termohon menyampaikan bahwa sudah pada saat melakukan penangkapan diberitahukan kepada keluarga Peggy Setiawan, itu bohong. Yang kami mau pastikan bahwa kejadian penangkapan terhadap Peggy Setiawan ini adalah unprosedural. Jadi gini ya, kami dan majelis hakim disuruh mempercayai putusan pengadilan. Di antaranya ciri-ciri DPO-nya itu adalah ya untuk Peggy alias Peron ya tinggal di Banjarwangunan. Harus tuh, karena memang dasarnya penyidik menangkap adalah DPO ya, DPO putusan pengadilan. Kok enak banget dia berubah alamat menangkapnya.
Kan suruh mempercayai putusan pengadilan. DPO-nya tinggal di Banjarwangunan. Kenapa dia yang bergeser sendiri? DPO-nya yang ditangkap di Desa Kepongpongan, bukan di Banjarwangunan. Ini ngaco ini menurut saya. Ngaco. Di sisi lain suruh menghormati, suruh meyakini putusan pengadilan, karena dari situlah putusan pengadilan ditangkaplah DPO. Tapi di sisi lain dia bergeser, ya, seolah-olah dia tidak mempercayai putusan pengadilan di mana DPO-nya alamatnya Banjarwangun. Dia pindah geser ke kecamatan Talun, diambillah DPO-nya Peggy Setiawan, alamatnya Desa Kepongpongan. Jauh beda kecamatan, apalagi desanya. Ngaco tidak? Ngaco itu. Ya, Penasihat hukum dan atas nama keluarga Peggy Setiawan, ya, mengucapkan terima kasih, ya, luar biasa. Netizen ini kalau saya bilang lebih intel, ya. Jadi kami masih mencari, netizen udah dapat, ya kan. Nah, contoh Facebook, ya, kami lagi kelimpungan mana, ya, memang ada ya yang, tapi udah dikirimi duluan nih postingan-postingan Peggy Setiawan dari netizen, kan keren, itu luar biasa. Makanya kami siapapun, ya, netizen seluruh Indonesia, termasuk yang paling berani Ibu Widya, ya, salam hormat semuanya, semoga sehat selalu, ya, terima kasih atas dukungan kalian semua membuat kami tambah semangat. Gitu. Tampaknya memang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini sudah menjadikan target utama dari aparat kepolisian yang ada di Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya itu merasa lucu ketika menyimak pernyataan dari aparat kepolisian yang ada di Jawa Barat ini. Benar-benar mereka menunjukkan kepada kita rakyat Indonesia tentang kebodohan mereka, tentang ketidakprofesional mereka kepada rakyat Indonesia. Saya masih teringat baik dengan pernyataan dari Bung Hotman Paris Hutapea yang menyatakan bahwa BAP tahun 2016 saja itu berbeda dengan BAP tahun 2024. Artinya bahwa ada manipulasi data yang begitu luar biasa. Ketika kita berbicara tentang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini, apa iya KTP, SIM, rapor, ijazah, dan kartu keluarga dijadikan sebagai alat bukti bahwa Peggy Setiawan ini adalah tersangka utamanya sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki? Apakah kualitas kepolisian yang seperti ini masih layak untuk mengenakan seragam coklat itu? Saya saja yang rakyat jelata, kalau memang ada kasus pembunuhan, minimal apakah ada golok, apakah ada parang, apakah ada barang-barang yang bisa dijadikan sebagai alat bukti, apakah ada sidik jari dan lain sebagainya, itu masih masuk di akal. Apa iya sidik jari yang ada di ijazah itu bisa dijadikan sebagai alat bukti? Semakin kesini kita rakyat Indonesia, khususnya pemirsa sekalian yang mengikuti perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, semakin membuat kita bingung, semakin kita dipertontonkan dengan berbagai macam rekayasa, dengan berbagai macam upaya dari aparat kepolisian yang ada di Cirebon. Mereka kayaknya sudah menargetkan bahwa si Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini harus menjadi tersangka utamanya. Tetapi saya hanya berpesan kepada aparat kepolisian, hati-hati, hukum karma pala itu pasti akan berjalan ketika kamu memvonis seorang yang tidak bersalah. Kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri.
sehebat apapun kalian memanipulasi data atau merekayasa kasus, saya pikir netizen di bangsa ini jauh lebih cerdas. Karena jika kita perhatikan postingan-postingan di media sosial, itu sangat ramai apa yang disuarakan oleh netizen. Bahkan netizen meminta, ayo dong, periksa itu Peggy yang katanya anak Pak Cecep. Bahkan ada yang sudah terang-terangan mengatakan bahwa Peggy yang katanya anak Pak Cecep itu statusnya hanya dititip. Karena sesungguhnya Peggy itu adalah anak dari mantan Bupati Cirebon. Persoalan tentang kartu keluarga, tentang ijazah, tentang kakak dan lain sebagainya, pastilah semuanya bisa dimanipulasi. Semuanya bisa direkayasa. Zaman sekarang, zaman digital, semuanya serba bisa. Bukan seperti zaman loe-loe. Mari kita lanjutkan lagi. Satu itu adalah fiktif, nama fiktif. Saudari Dani, saudara Andi. Lain bos, ongko ngaran 2 DPO teh Andi dan Dani teh fiktifnya, tapi disebutkan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Jeung ongko dari pembunuhannya teh make benda tumpul cenah. Tapi di sidang mah geuningan disebutkan dengan tangan kosong. Jadi mana nu benar ya teh? Jika tuh mere keterangan teh anu konsistennya, ameh henteu mengundang kecurigaan publik, lain naon. Bangkai. Polda Jawa Barat melakukan blunder saat di persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan. Andika melempari korban dengan batu yang diikuti oleh saksi dan teman-teman saksi. Setelah itu Dani dan Andika mengajak saksi Hadi, Andi, Eka, Eko, Suprianto, Sudirman, dan Peggy alias Peron untuk mengejar korban. Stop dulu ya coy, stop. Dia tadi ada mengatakan sebut nama Andi dan Dani. Padahal di dalam press release kemarin kan, saat pertama kali melihatkan Mas Peggy Setiawan, dikatakan 2 DPO itu hilang. Dani dan Andi itu dikatakan fiktif. Ya toh, tapi tadi jawabannya loh. Dia mengatakan dan menyebut nama Dani dan Andi itu terlibat. Masih ingatkah dengan video ini? Wah, atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 itu adalah fiktif, nama fiktif. Saudari Dani, saudara Andi, saudara Andika, saudara Peggy alias Peron. Iya menurut Mulur, mencla-mencle apa ora? Iya toh. Dia yang mengingkari, dia pula yang meyakini. Esok dele, sore tempe, sekelas Polda kok iso mencla-mencle. Dele jabang baik sing percaya ndi. Pas press release memperlihatkan Mas Peggy dikatakan 2 DPO Andi Dani itu fiktif. Tapi di dalam persidangan saat memberikan jawaban tadi, keterlibatan Peggy Peron, dia menyebut 2 nama, sosok Dani dan Andi itu terlibat. Ini yang fiktif ya. Polda Jawa Barat enggak konsekuen dengan ucapan dan perkataan. Piye menurut Mulur? Tolong tulis di kolom komentar. Ini merupakan sebuah blunder fatal atau enggak? Ngene kok kon rakyat dipercayai saka ngendi to, Pak jabang bayi jan angel. Penyidik hari ini tidak mampu membuktikan alat bukti yang digunakan untuk menetapkan kami sebagai tersangka. Clear itu tadi. Clear. Ada satu lagi. Pada saat tadi kan disampaikan oleh termohon bahwa mereka sudah memberitahukan ketika mau menangkap Peggy, mereka sudah memberitahukan kepada keluarga, dan itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Peggy sudah ditangkap dulu, setelah ditangkap jadi tersangka baru mereka cari saksi-saksi dan cari alat bukti. Jadi yang disampaikan tadi bahwa kalau tadi termohon menyampaikan
Hebat para polisi-polisi Indonesia. Nangkap DPO sangat cepat. Dalam waktu 8 tahun baru tertangkap. Dan yang ditangkap juga itu aku yakin salah tangkap. Mau kita kasih jempol berapa lagi nih aparat penegak hukum kepolisian ini. Tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan pada pelaku dan putra dari pelapor, yaitu Muhammad Rizky. Berdasarkan laporan polisi yang dibuat 30 WIB, korban Muhammad Rizky dan Bina beserta 8 orang lainnya dengan mengendarai tahun di Kabupaten Cirebon. Namun, ketika melewati jalan Majasem, tepatnya di depan Alfamart dan teman yang lainnya dilempari dengan batu oleh orang yang diketahui identitasnya yang berjumlah kurang lebih Sakrabuana, Desa Kepongpongan, Salur, Kabupaten Cirebon. Para pelaku memepet sepeda motor dan para pelaku tersebut langsung bersama-sama mengeroyok dengan memukuli menggunakan bambu dan Isodele sore tempe. Mungkin ini adalah pepatah yang pantas untuk kita sematkan di Kapolda Jawa Barat ini. Ketika pers conference kemarin, katanya 2 DPO itu sudah hilang alias sudah fiktif. Tetapi hari ini mereka yang menghidupkan kembali. Masih percayakah kalian dengan kualitas kinerja yang katanya sudah bekerja secara profesional dari Kapolda Jawa Barat ini? Pak Kapolri, tolonglah buka mata hatimu. Bapak Presiden Joko Widodo, bukalah mata hatimu. Di sini terang-terangan bahwa target utama dari Kapolda Jawa Barat adalah Peggy Setiawan. Mungkin saja dia tidak bersalah. Karena banyak sekali pernyataan-pernyataan blunder yang membuat rakyat Indonesia, yang membuat kami yang mencintai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu semakin kecewa dengan aparat penegak hukum di bangsa ini. Siapa lagi yang bisa kami percaya kalau memang kualitas dari aparat kepolisian seperti yang dipertontonkan di Polda Jawa Barat ini mencela-mencela seperti ini? Omongan apa yang bisa kami pegang? Kira-kira masih pantas ke mereka untuk mengenakan seragam coklat itu? Atau masih pantas ke mereka untuk menikmati upah setiap bulan yang dibayar dari rakyatnya? Sangat memprihatinkan ketika rakyat dipertontonkan dengan kualitas penegakan hukum yang mencela-mencela seperti ini. Jujur, saya sebagai rakyat jelata tidak menyangka bahwa ada oknum-oknum yang berseragam coklat ternyata punya kualitas mencela-mencela seperti ini. Sama sekali tidak ada nilai konsistensinya. Sama sekali mereka tidak mampu untuk menjaga integritas dari Kepolisian Republik Indonesia. Aparat kepolisian yang ada di Cirebon, sekali lagi saya sebagai rakyat jelata mau katakan bahwa mereka telah merusak, mereka telah mempermalukan marwah citra dari
institut kepolisian Republik Indonesia yang sebenarnya sangat kami cintai ini. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau tidak mendatangkan saksi, hanya ahli saja alat bukti. Izin state ya, Dek. Aduh, alhamdulillah. Berarti waktu sidang tuh cuma ada ahli aja. Saksi nggak ada. Itu sama juga dengan kayak sapi ompong. Kayak kita nih melakukan, misalnya ada pertempuran antara Indonesia dan Israel. Example ya, jangan sampai terjadi. Nah, kita mau tempur tapi kita nggak bawa senjata. Jadi sama juga kayak sapi ompong, sama juga kayak bohong gitu. Ya, itu oon namanya, polisi oon, beneran loh. Seorang jenderal nggak mungkin dia tidak bisa mendatangkan seorang saksi. Pangkatnya udah tinggi, tau nggak? Nah itu jenderal EO itu namanya, beneran loh. Aduh, mendingan aku aja dulu jadi jenderal. Aku tangkap semua yang melakukan kesalahan ini, beneran loh. Parah jenderal di Indonesia ini parah. Polres di Cirebon ini parah. Oh ya, Cirebon ya. Oh, dikoreksi ya. Pak, apa pangkat Anda tuh? Sudah sekolah tinggi-tinggi, ya. Sudah menjadi seorang Kapolres, Kapolda. Tidak bisa mendatangkan seorang saksi. Apa kerja polisi? Malu-maluin, bener loh. Sudahlah, gak usah malu Pak Polisi. Bebaskan aja Peggy dan kawan-kawan, bebasin aja. Bikin malu Indonesia, polisi gak bisa mendatangkan seorang saksi, itu lucu. Mendingan hansip lagi. Hansip nah, masuk rumah. Ya, kalau zaman dahulu kan hansip, bukan sapam. Kalau maling, masuk ke rumah orang langsung ditangkap, langsung digebukin. Masih mending. Ada saksinya tuh, warga. Aduh, polisi. Malu-maluin polisi. Udahlah ya. Ke Polda Jawa Barat dan Kepolisian Republik Cirebon, lepasin lah Peggy dan kawan-kawan. Sebelum kalian di demo. Aku malu banget ya Allah. Bapak aku cuma seorang komandan polisi. Apalah namanya di daerah sini. Maling tuh ditangkap, Pak. Aduh, parah. Bukan berarti nanti kalau Peggy bebas, ya 5 DPO, 3 DPO tuh, ya awas ya kalau harus kalian tangkap. Tugas kalian tuh apa sebagai Kepolisian Republik Indonesia, ya kan? Si Linda tuh, tangkap si Linda tuh yang masih goyang-goyang. Mereka tuh lah sekarang itu ya, si Linda, si Egy, si Dani, Andi. Mereka tuh masih ketayangan loh Pak. Masih ketayangan di TikTok ini. Masih ketayangan. Masih online, masih go up. Terutama si Linda itu. Si Linda yang mata sipit, yang putih itu, tangkap lah dia tuh. Tangkap dia tuh. Ya. Hadirkan si EF. Si EF dan Bapak RT itu. Bukan berarti Peggy Setiawan bebas dan kawan-kawan, para tersangka itu tidak dihukum. Apa kerja polisi? Aduh, ini adalah Kepolisian Republik Indonesia Cirebon, memalukan. Ada pula polisi lagi sidang tidur ngantuk. Kayak loyo kayak gitu. Kalian polisi? Aduh, parah kalian nih. Sekolah polisi tinggi-tinggi tapi aduh. Parah kalian. Mendingan aku yang nangkap maling, aku gebuk, diajak kickboxing. Nah, baru mantap. Nah, baru mantap ini. Aduh, parah. Bener lah kata Jenderal Sasno Duaji itu. Cuma ada ahli, tidak ada saksi. Sama juga bohong, kayak samping ompong. Polisi PS rakyat. Polisi PS rakyat. Maju, rakyat maju. Kita hancurkan Kepolisian Republik Indonesia Cirebon. Ya. Dengan demo besar-besaran kalau si Peggy tidak dilepaskan. Nah, sekarang terbukti kan. Kepolisian Cirebon cuma omdo-omdo. Jangan ya kalian hadirkan pula saksi bohongan, saksi penipu. Dari awal kalian tuh udah kelihatan kalian tuh bohong. Mengakuilah kesalahan kalian tuh ya. Salam waras.
Salam Peggy Lovers. Lucu sekali hari ini. Kalau tidak mendatangkan saksi, hanya ahli saja alat buktinya. Nah ini sama dengan sudah kalah sebelum tempur. Karena dari ahli itu tak ada seorang pun ahli yang berani mengatakan bahwa Peggy pelakunya. Paling misalnya ahli pidana, dia akan berkata apa pengertian bersama-sama, apa pengertian dengan kekerasan, apa pengertian malam hari, kan gitu saja. Tidak akan dia mengatakan, oh ya menurut keahlian saya di bidang pidana, pelakunya Peggy Setiawan ikut memukul di kepala. Itu ahli nujum yang begitu. Nah kalau ahli yang demikian ditampilkan, bukan didukung oleh ahli alat-alat bukti yang lain, nah ini sama dengan bunuh diri. Saya tidak setuju. Saya ini bagian dari Polri loh, masih digaji oleh Polri. Jangan sampai adik-adik saya mengajukannya gitu, memalukan. Malu saya, jangan dikira saya sudah pensiun, Pak Ugro sudah pensiun, nggak ada rasa malu lagi. Malu besar. Jadi saya berbicara begini, ini bentuk kecintaan saya sama polisi. Kami nggak pernah ngajarkan seperti itu, kami nggak pernah beri contoh seperti itu. Marilah, masih ada alat bukti berupa CCTV yang belum dibuka, atau sudah dibuka tapi isinya nggak sesuai harapan. Baik, nah, Pak Susno. Ada, yuk. Baik, saya tahan dulu. Saya mau ke Pak Ugroseno. Dua poin yang mengunggulkan kuasa hukum ketika Polda tidak bisa menghadirkan saksi, terus kemudian juga hal lain tadi di awal sudah kita bicarakan. Paling tidak apa yang masih menjadi harapan Polda untuk bersuara besok, paling tidak, Pak Ugroseno? Ya, sebetulnya kalau mau dihadirkan hanya ahli ini kan sebetulnya sudah bisa dibaca ahli pada saat pemeriksaan forensik atau visum tahun 2016. Kalau ahli yang baru sekarang dengan kasus Peggy setelah ditangkap dan ditahan, ini saya juga tidak tahu ahli apa yang akan dimajukan. Jadi sekali lagi, kalau ahli pidana sebetulnya di dunia tidak ada ahli pidana, ya kan? Yang ada di dunia itu adalah pakar pidana. Nah, kalau pakar pidana, polisi juga pakar pidana, jaksa juga pakar pidana di situ. Jadi sekali lagi kalau ada mendatangkan ahli pidana, sebenarnya ahli dengan saksi berbeda sesuai dengan alat bukti loh ya, pasal 184 keterangan saksi dan keterangan ahli itu berbeda jauh. Makanya saya bilang kalau mau didatangkan ahli ini, ahli kaitan alat bukti apa? Karena Pak Kapolri tahu, melalui Pak Kapolri juga sampaikan, ini scientific crime investigation sudah sangat benar-benar sangat lemah. Jadi tidak ditemukan alat bukti yang signifikan. Contoh, ada indikasi misalnya Peggy yang melakukan, itu ada baju pasti berdarah. Kalau itu bisa disita, itu alat bukti yang sangat signifikan dan darahnya diperiksa bahwa itu darahnya yang nempel ada darahnya Eki atau mungkin darahnya Vina seperti itu. Ini contoh saja loh ya. Baik, melengkapi pernyataan Pak Ugroseno, Mas Reza, paling tidak ada sedikit harapan polisi untuk memperbaiki kegagalan yang Anda sebut tadi di awal. Terus terang, apa yang disampaikan oleh Pak Ugroseno barusan mengingatkan saya pada kasus Subang. Jadi saya ingin katakan tampaknya ada sejumlah hal yang mirip antara penanganan kasus Subang dan kasus Cirebon. Mulai dari perjalanan waktu yang sedemikian panjang sampai kemudian secara dramatis seolah-olah ada sebuah titik cerah dalam proses pengungkapan kasus. Dan yang kedua adalah sama-sama timpang terkait dengan kerja-kerja saintifik. Tidak dilakukan uji DNA menurut saya adalah kekeliruan yang amat sangat fatal dan tampaknya tidak akan bisa dikoreksi. Oleh karena itu, tadi saya katakan, kalau kita mengacu pada teori atau strategic model, model ini ingin menjelaskan bahwa otoritas penegakan hukum ternyata bekerja termasuk mengungkap kasus tidak semata-mata dalam rangka mencapai kepastian, kemanfaatan, apalagi keadilan. Tapi strategic model justru memberikan garis tegas bahwa tempo-tempo otoritas penegakan hukum menjadikan kasus yang mereka tangani untuk mendongkrak karir mereka. Nah, yang saya khawatirkan sekali lagi bahwa riuh rendahnya perhatian publik terhadap kasus Cirebon ternyata tidak begitu tepat dibaca oleh Polda Jabar.
alih-alih memberikan dukungan besar, justru masyarakat baik itu netizen ataupun citizen memberikan cara pandang yang amat sangat kritis terhadap kerja Polda Jabar. Ini yang saya khawatir, alih-alih berdampak positif terhadap karir para penyidik, seandainya kita terapkan strategi model, tapi boleh jadi pengungkapan kasus yang menurut saya sangat tidak rapi ini justru berpotensi berakibat kontraproduktif bagi perjalanan karir mereka sendiri. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dalam cuplikan video yang terakhir tadi, kita menyimak bagaimana komentar dari netizen, dan yang lebih sakit lagi, ketika seorang mantan jenderal, seorang purnawirawan juga memberikan komentar yang cukup pedas. Tentu inilah hal yang sangat memprihatinkan, sehingga Bung Hotman Paris Hutapea dalam beberapa kesempatan dia selalu mengatakan bahwa rakyat sebenarnya sudah sangat kecewa dengan aparat penegak hukum, dengan aparat kepolisian yang ada di bangsa ini. Saya secara pribadi juga kadang-kadang berpikir bahwa semestinya aparat kepolisian atau aparat penegak hukum itu harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia. Tetapi yang terjadi, seringkali kami sebagai rakyat dipertontonkan dengan berbagai macam kasus di mana di dalamnya terlibat juga oknum-oknum kepolisian. Sangat miris. Aparat kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, tetapi mereka yang merusak hukum itu sendiri. Mereka yang tidak mentaati hukum itu. Bukannya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia, tetapi memberikan contoh yang buruk, yang tidak pantas kepada masyarakat Indonesia. Di sisi lain, kita sebagai masyarakat pasti percaya bahwa polisi itu adalah pelindung, polisi itu adalah pengayom, polisi itu adalah pihak penegakan hukum yang mampu untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Dalam pemberitaan beberapa hari belakangan ini, saya sendiri jadinya bingung. Polisi ini benar-benar mereka bekerja untuk melindungi rakyat, ataukah untuk menghancurkan rakyat? Bagaimana kita tidak kecewa ketika ada aksi pencurian motor, contohnya seperti di Medan, 15 anggota polisi terlibat di dalamnya. Selain itu, kasus Bandar Narkoboy Internasional juga melibatkan aparat kepolisian. Contohnya seperti di Bandar Lampung beberapa hari kemarin yang sudah disidang. Di sisi lain, Teddy Minahasa misalnya, sama juga Bandar Narkoboy. Dengar-dengar Pak Ibtu Rudiana juga demikian. Jangan sampai yang dimaksudkan oleh Bung Hotman Paris Hutapea bahwa kasus pembunuhan Eki ini bukan kasus pembunuhan dari geng motor yang biasa-biasa saja, tetapi ada misteri besar yang ada di dalam kasus pembunuhan Vina ini. Ada kotak Pandora yang harus dibuka untuk mengungkapkan kebenarannya. Dan itu pun bisa terjadi kalau memang Bapak Presiden Joko Widodo bersama Bapak Kapolri bisa membentuk tim pencari fakta yang datangnya dari
berbagai macam universitas, dari orang-orang yang paham benar tentang hukum, untuk mengungkap kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini. Karena banyak sekali cerita-cerita yang berseliweran di media sosial yang membuktikan bahwa aparat-aparat kepolisian yang ada di Jawa Barat, Polres Cirebon, Polda Jabar ini sudah banyak melakukan rekayasa kasus terhadap pembunuhan Vina dan Eki. Semoga saja ada titik terang agar marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini bisa pulih kembali. Dan semoga saja tidak terjadi pembangkangan kepada lembaga kepolisian dari masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.